Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos, Pandas Podcast. Hey, jauh-jauh saya memanggil ini dari Kalimantan seberang, coy. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Ali Pakot. Halo, apa Halo kabar, Bang. Bang? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik. Wah, alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Dan aku mau ngucapin ini dulu, Bang. Congrats buat abang yang sudah lulus jadi S2. Wah, Makasih. S2 sudah loh dia. Gimana Bang? Gimana Bang ceritanya, Bang? Ya sebenarnya S2 itu buat ngisi kegabutan aja. Wah, Abis, gila bener. S2-nya buat gabut ya. sebenarnya habis lulus S1 kan bingung mau ngapain, mau kerja apa. Ya udah S2 aja lah. Iya. Terus S2, loh kok agak gregetin ya? Agak akhirnya- gregetnya tuh susah atau gimana gitu? Ya sebenarnya kuliahnya gampang, cuman waktu di tugas akhir tesisnya tuh agak butuh effort gitu sih. Gitu ya. Sempet ini juga sih kepikiran berhenti. Heeh. Ya tapi karena orang tua nagih terus kapan nih wisuda nih foto bareng nih gitu. Akhirnya Jadi orang tua cuma ingin foto bareng. iya ya karena orang tua udah akhirnya lanjutin sampai selesai ya walaupun agak mundur lah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, yang penting sudah kelar ya, sudah janji ya. Keren. Nah, susah nggak kalau di kuliah tentang musik itu apa sih yang dipelajarin kebanyakannya? Kalau kuliah yang ini ya jurusanku ya. Iya jurusanmu itu. Jurusanku kan S1-nya etnomusikologi. Oke. Sebenarnya di kuliah etnomusikologi itu kita nggak pure belajar musik di situ, tapi juga ada kaitannya dengan antropologi sama sosiologi juga. Terus ada sejarah seni, sejarah musik. Sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin ada basic di musik, ya nggak terlalu susah kalau untuk kuliah S1 di etnomusikologi itu sih. Ternyata tidak terlalu susah ya. Nggak terlalu Berarti susah ya. Iya kan, tidak terlalu susah kan? ya tergantung lah tiap orang kan beda-beda. Iya, betul. Apa tadi musik antropologi gitu ya? Ya pokoknya jadi etnomusikologi itu Etnik musikologi ya, ya. etnomusikologi jadi kayak ilmu yang mau pelajari tentang musik bangsa-bangsa, nggak cuma musiknya tapi masyarakatnya juga kita pelajarin, Oke. lingkungannya juga. Itu yang S1 ya. Kalau yang S2 apa sih yang pelajari? S2 jurusannya seni, cuman minatnya penciptaan musik Nusantara. Oke, S2. berarti kayak menciptakan musik-musik gitu ya banyaknya. Awal- Secara teknis ya. awalnya Awalnya pikiranku gitu. Nah, Aku ya. masuk jurusan seni, minatnya penciptaan musik Nusantara. Iya. Lulus gambaran gitu. bikin musik nih kan. Ternyata Ternyatanya nih mencurigakan ini ternyata di penciptaan musik Nusantara tuh kita bukan hanya bikin lagu atau bikin musik, tapi kita harus menemukan suatu penemuan baru yang berakar dari musik tradisional. Oke. Jadi kalau dulu kemarin tesisku ngangkat tentang timbre sape sebagai stimuli emotional well-being. Jadi ya meneliti bagaimana timbre sape itu bisa menghasilkan nuansa yang menenangkan gitulah. Betul. Tentang itu. Iya, jadi tapi ada sapenya juga berarti masuk. Iya kan karena ada Nusantaranya. Ada Nusantaranya, tapi kamu lebih ke situ cenderung. Ya, bagus keren. S2 ya kalian. Sama Bang Uyomores juga S2 juga ya. Iya, S2 juga. Aduh, kapan saya S2 ya? Nah, ngomong-ngomong Bang, tentang karir Abang nih yang paling aku lihat kan sangat-sangat menanjak sekarang kan, jamnya terbangnya padat gitu kan. Lumayan. Ya, Abang itu dimulai dari apa sih gitu? Iseng-iseng juga, bikin-bikin cover-cover juga atau gimana? Tiba-tiba plak langsung viral, langsung naik, terus langsung bikin-bikin terus gitu. Gimana tuh ceritanya Bang dulunya Bang? Awalnya belajar sape di tahun 2016 waktu itu. Waktu itu belajar sape waktu ada kabar keterima di kampus ISBI Kaltim PSDKU ISI Yogyakarta, yaitu di jurusan etnomusikologi. Nah, awalnya aku kira jurusan etnomusikologi ini
nanti kuliahnya bakal ya musik-musik barat lah, Betul. gitar, biola, drum. Ternyata Iya. setelah masuk perkuliahan di sana yang dipelajari alat musik tradisional. Karena sebelumnya aku punya basic di gitar, Ya, akhirnya gitar aku pasti. carilah yang alat musik tradisional dari daerah yang nggak jauh berbeda dari gitar. Jadi dulu awalnya aku dalaminnya gambus tingkilan, kutai, tahu, sama ya. sape Dayak itu. Oh, berarti itu kayak panting kan? Ya, hampir Nah, mirip. iya kan, kayak panting Banjar kan, gambus tingkilan. Jadi sama S1 ya dalamin 2 alat musik itu. Yang terus sampai sekarang aku lanjutin alat musik sape itu. Nah, terus awalnya aku di Instagram, Bang. Instagram. Yang waktu masih Instagram cuman 1 menit aja Oh, iya. videonya tuh. Ya, yang cuma boleh 1 menit Ya, kan. Jadi itu cover-cover lagu aja. Awalnya 1 aja gitu. Terus di repost sama kayak akun apa ya waktu itu ya? The Musikgram masuk. Belum Belum Waktu itu ya. apa ya? Dayak folk atau Dayak Light itu kalau nggak salah. Di repost terus kan banyak komen masuk. Request ini. Ya akhirnya aku cobalah cover. Tapi waktu itu masih semenit covernya. Terus baru aktif di YouTube tahun 2020. Nah, 4 tahun ya berarti ya? Iya. 4 tahun ya. Oh, waktu konten yang bikin semenit itu 2018. Bang. Jadi 2016 belajar sape, 2018 bikin konten yang semenit-semenit. Iya, Terus tahun 2020 baru ke YouTube. ke YouTube Baru ya. aktif. Baru langsung tiba-tiba dinotis orang banyak ya, dan itu masuk apa IGT itu ya sempat. Sempat IGT juga tahun 2022. Mungkin itu pemicunya ya mungkin ya, atau terpikir nggak bahwa tiba-tiba aku mau ini aja nih biar naik nih. Itu terpikir nggak ada? Enggak. Karena kan ada sosok kan, ada sosok. Ada sosok senior kita kan, ibaratnya Bang Uyau kan. Nah kan kita tuh pikir, wah ya kan kalau sampai kan udah ada Bang Uyau nih. Wah, kita pikir nggak seperti itu? Ya, sempat kepikiran sih. Aku pikirannya gini, Bang. Waktu itu aku kuliah semester 2 kalau nggak salah. Umurku waktu itu 18 tahun. Aku ngeliat, Bang Morris umur 25 udah masuk TV. Iya, Terus ada Bang Argo juga umur 24 udah masuk TV. Aku ntar kapan ya gitu sih Iya, kepikiran gitu. Terus kemarin di tahun 2022 adalah dapat share dari teman-teman, nih ada audisi GT, cobalah ikut kayak gitu. Akhirnya ikut dan akhirnya masuk sampai tahap semifinal waktu itu. Ya. GT. Wih, keren. Habis itu kan tiba-tiba langsung wah, namanya ada di mana-mana gitu ya. Karena aku pertama melihat video yang itu, yang pertama kamu di pantai. Oh iya. Nah, itu. Ya, itu. Jadi kemarin kan aku sempat juga ditawarin di IGT juga sempat. Tapi habis online kita kurang persiapan. Iya, itu betul. ya. Jadi ya sudah, daripada nanti kita capek-capek gitu. Karena kan itu capek kan, bakal dikarantina di mana-mana kan gitu. Itu juga kan. salah satu penyebab ini mundurnya kuliah. Iya. Jadi agak lama. Oh iya. Jadi pas diterima langsung nggak bisa ikut kuliah dulu ya. Iya, berarti ya. Hampir 3 semester itu jarang komunikasi. masuk ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, Yang penting akhirnya selesai. kan, yang penting selesai. Berarti penuh ini juga ya. Ya, untuk ingin kuliah ya. Penuh kebimbangan mau pilih yang mana ini. Iya, pilih yang mana, dan susah juga ya. Maksudnya kalau kuliah kan ada skripsinya juga itu. Iya, ada. Oh, serem juga ya. Tapi yang penting ikut kuliahnya juga bahagia kan, dan banyak banget ilmu yang diambil dari situ. Apalagi relasi teman-teman di sana kan, itu. Nah, pernah sampai mana aja tuh kalau pas di ini main sape gitu? Kalau main sape di luar negeri bisa. Keluar negeri baru ke Malaysia sih. Ke Malaysia ya. Waktu itu di Sarawak. Kalau Indonesia paling jauh ke baratnya di Aceh. Timurnya ke Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo pernah juga ya. Itu yang aku lihat kamu di kapal itu sama Pak Jokowi. Iya, KTT ASEAN. Keren banget, sedap banget. Itu jadi kayak makan di rumah, makan di kapal gitu ya? Ya, jadi acaranya kayak acara nikmati matahari tenggelam gitu lah. Terus diminta ngiringin di situ
Waktu itu aku bareng pemain Sasando, jadi sampai Sasando ngiringin ya kepala negara se-ASEAN lah buat Ih, itu menikmati matahari tenggelam waktu itu. Keren banget itu. Kapan ya? Kapan ya? Tapi bagus banget itu tiba-tiba. Tapi susah nggak di situ nggak? Susah nggak? Maksudnya ada pas pampres ada apa? Itu susah pasti ya. Ya memang Terbatas gerakannya. jadi kayak kita dari pagi harus sudah standby, terus jadi lokasi steril, kayak ya kita nggak boleh bawa HP, Ya. atas tuh diperiksa. Oh, steril. Sampai iya efek-efek sampai diliatin. Oh iya. Ada sampai bomnya nggak nih? Iya, gila juga ya. Emang harus ya kayak kemarin juga itu juga kayak gitu juga. Jadi emang harus tuh steril dulu Iya. ya dia ya. Jadi emang nggak bisa mencet HP kalau sudah di sana ya. Ya. Lama berapa hari itu persiapannya atau berapa hari mainnya gitu eventnya? Di sana kalau nggak salah 4 hari di sana. Oke. Cuman untuk persiapannya waktu itu kan kebetulan aku sama pemain Sasandonya Bang Ganser nggak di satu kota yang sama ya, cuman latihannya ya kirim-kirim audio waktu itu. Jadi waktu ketemu di lokasi kita tinggal coba-coba aja, ngerunning aja. Berarti itu yang main Sasando itu juga kuliah di ISI juga. Iya, seniorku. Oke. Aku kemarin sempat juga ketemu Iya. orang, mungkin Sidin itu. Bagus. Jadi kan aku lihat kan kalau sape emang alat tradisional yang membuat keindahan ya lah. Ya, keindahan, ketenangan, kedamaian kan. Nah, tapi pernah nggak bikin agak lebih upbeat gitu buat sape gitu? Pernah gak mencoba? Kayaknya aku pengen yang di bubuk tuh, tapi disatukan nama sape gitu. Pernah sih, cuman mungkin ada di cover lagu ya. Cuman mungkin ya kendalanya dari sape kalau misalnya bawain lagu-lagu yang upbeat kurang terasa aja. Nah, itu betul. Berarti emang harus yang lembut-lembut ya sape itu khususnya. Ya, mungkin bisa di beberapa bagian aja untuk yang upbeat. Betul. Kalau maksudnya itu. Karena kan kalau di sape kan dia rasanya ada di idatnya itu cengkoknya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya melodi yang cepat, ya cengkoknya nggak ada celah untuk cengkok. Itu kan itunya kan. Iya, nggak ada celah untuk cengkok. Betul itu kan khasnya kan sebenarnya itu. Nah, ada kesusahan nggak pada saat pas belajar main sape atau sudah bisa gitu? Waktu belajar susahnya di Karena kan gripnya nggak ada kan. Kalau sape ada gripnya. Tapi nggak seperti gitar kan ya? Enggak Kan. Malah sebenarnya kalau main melodi enakan sape ya, karena dia kan sudah do re mi fa sol la si do, nggak ada nada setengah sebenarnya kalau tradisi. Cuman kalau yang punyaku yang baru ini udah aku modif sendiri, sendiri. Jadi kalau dulu susahnya ini kalau untuk teknik nggak ada sih, cuman nyari karakter suara yang pas itu. Itu ya betul kayunya gitu ya harus benar-benar ya. Itu yang susah dulu. Susah ya jadinya. Kalau free M kan pasti sama aja kan. Ya kan? Kayunya kan sebenarnya kan. Nah, ini kan kamu sering manggung kan, Lip. Maksudnya adakah hal yang pernah terjadi di panggung tuh yang tidak mengenakan, misalnya pas tiba-tiba tweng tas pagat kah senarnya talinya atau mati kah laptop back ininya. pernah terjadi ya? Waktu itu awal-awal Bang. Jadi itu ada waktu ini belum solois, aku masih grup. Jadi dulu ada grup ya. Jadi pakai laptop tiba-tiba mati ininya backing tracknya. Jelas kenapa? Ternyata laptopnya habis baterai. Nggak kecolok kayaknya. Aduh. Tapi para pemusik pasti bisa ya langsung akalin aja ya gitu ya. Improv lah akhirnya. Improv ya. Ngajak nyanyi bareng-bareng penonton. Gitu. Betul. Aku juga pernah terjadi sama di prank sama laptop gitu. Terus aku juga pernah terjadi yang lucu itu pas saat kita kan ngomong aku ingin lagu ini bawain lagu ini. Ternyata yang diputar lagunya lain. Salah pencet. Jadi banyak banget sih, banyak banget kan hal-hal yang di panggung kan, maksudnya kan lucu-lucu kan. Tapi ada lagi nggak yang pernah ini? Pernah ini juga strapnya lepas, strap sape lepas. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat
gimana properti alat kita itu sekarang, ya berarti berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Oh iya, betul betul betul. Makanya betul. sekarang udah pasti ada, kita memperbaiki iya. kan. Terus Jadi kan. apa itu udah ada kulok sekarang ini strapnya. Iya. Terus kalau apa masalah baterai juga pernah kan apa preamp tuh ada baterainya, Iya, pernah betul. pernah habis. Jadi tiap berapa 3 sampai 4 kali manggung pasti ganti Harus baterai. ganti, apalagi kamu kan padat banget kan sekarang. Syukur dia bisa kesini ya. Diculik aku ini. Diculik sama Fahri itu jauh-jauh dia. Nah, itu ya macam-macam kan kita terjadi di panggung Ya, kan. itulah. Nah, terus ada nggak hal yang pernah memalukan ya di panggung gitu? Ada zaman kuliah waktu Oh, itu. zaman kuliah. Ya namanya waktu itu ya teman-teman kan ya agak bebas kan mereka. Iya. Jadi sebelum naik tuh ya mereka ini dulu lah katanya. Mereka udah izin. Lip, mereka manggil aku Pakot kan nama gue. Oh, Pakot. Kot, aku minum dulu lah ya biar enak mainnya katanya. Iya, betul. Ada pemain bass dulu itu. Oh ya, aman aja, Bang. Wah, di atas panggung udah ngelantur dia. Bawa rokok atas panggung. Lagunya lagu apa tuh? Waktu itu bawain karya sendiri. Oke, tapi sudah main sape? Sudah, waktu itu Oke, dulu berarti ada bandnya ya dulu ya? Ya, acara festival seni gitu. Sekarang udah solo ya dia. Ya sendiri. Iya, lebih enak ya sendiri kemana-mana aja ya. Maksudnya kalau kita sendiri itu mikirnya kita enak buat produksi, buat apa ya kan. Jadi kita nggak sambil menunggu orang gitu. Iya. Biasanya kan kita ada ide, langsung kita tuangkan, langsung kita upload gitu sebenarnya. Apalagi kan sekarang lagi update banget kan pas lagu Apate kan masuk juga. Kita kemarin sempat collab juga ya. Itu rame juga tuh yang itu tuh. Karena Lagu kamu Gesa Ges itu. ya. Iya, lagu Gesa itu. Nah, tapi menurut kayak kamu kan bawa cover itu kan. Ada nggak misalnya kayak respon-respon yang pencipta lagunya itu, wah nih jangan dibawain ini. Pernah nggak? Kalau respon dari pencipta lagunya malah positif semua. Oh, senang mereka jadinya ya. Kayak Gea yang aku bawain lagunya apa? Jiwa yang bersedih. Iya, Jiwa yang kan bersedih. ada di notis juga. Terus For Revenge, lagunya Sarana ya mereka notisnya positif. Wah, bagus banget ya. Alat musik tradisional bisa bawain lagu yang kita ciptakan gitu sih mereka. Oh, mantap ya berarti. Respon mereka Kemarin gitu. sempat manggung sama For Revenge juga Iya. kan. Oh, kita sempat juga kolaborasi. Jadi guys, kita di Liburland sorenya sama dia kolaborasi lagu-lagu Banjar sama lagu Indo. Terus malamnya dia sama For Revenge. Jadi 2 job dia terus hari. Tapi asik banget sih karena kalau sendiri itu kan akan menjadi beban, Bang. Pertama bebannya kayak gimana caranya memuaskan penonton. Nah, Iya, hanya itu kita tips sendiri. and triknya, Bang. Karena kan kalau Abang kan main sendiri kan ibaratnya. Nah, pernah nggak melihat respon yang biasa aja penontonnya gitu, atau gimana ya supaya pada rame gitu ya? Ada nggak kepikir nggak atau main aja gitu? Pernah kepikiran Kepikir kan? gitu. Kadang juga bisa ngelihat penampilan sebelumnya atau teman-teman yang grup kan, wah enak banget dia nampil terus bisa saling respon antar personil kan. Terus kalau sendiri kayaknya kurang gimana ya? Ya. Aku harus men-stand up diri kita sendiri gitu ya. Kadang ngakalnya ya ini ngajakin vokalis. Nah, emang gitu ya. Aku juga sebenarnya ya itu sih sebenarnya dalam bermusik kita tidak bisa sendirian juga kan, iya kan. Bakal apa ya? Agak kerepotan lah sebenarnya. Tapi kamu sebenarnya ada tim juga kan yang biasa dibawa gitu kan, biasa ada kan? Ada kru yang membantu lah barangnya daripada kita sendirian kan gitu. Nah, kita ngomongin karya nih. Kira-kira ada lagunya Ali Pakot gak yang baru atau ada album gitu dari Ali Pakot yang sudah ditelurkan gitu, diciptakan? kemarin yang baru rilis ini single Ya. Single judulnya Linang. Apa itu artinya, Bang? Linang tuh artinya aliran. Oh, kayak air aliran. mata berlinang. Oh iya. Aliran tapi yang lembut gitu yang halus. Betul. Linang. Berarti itu ada vokalisnya juga atau enggak? Instrumen Enggak, doang. itu instrumental. Ada nggak kepikiran buat ada vokalisnya atau apa gitu? Untuk saat udah pernah bikin lirik terus ada dinyanyiin sama vokalis. Tapi untuk
saat ini kayaknya mau yang instrumental dulu. Instrumental aja ya, lebih ini ya. Karena kayaknya pasarnya lebih ke instrumental deh sekarang. Karena Karena kalau solo sendiri ya gitu. karena aku lihat di algoritma TikTok ini kan sound-sound yang di Kalimantan yang sering dipakai tuh yang sound instrumental sape. Nah, jadi aku Harus itu produksi ciptain yang itu yang ya. instrumental Biar dulu. Spotify-nya naik terus ya. Tapi kan yang pastinya kan kalau kita kan bukan cover doang kan, ibaratnya kita komposer juga. Kita juga menciptain lagu, tapi kan kita juga senang mengcover lagu gitu. Bukan juga merusak ya kan. Maksudnya memperindah lah sebagaimana mestinya. Nah, tips and trick nih. Kita seputar musik nih secara universal nih. Gimana nih menurut kamu supaya teman-teman gimana sih supaya kayak Ali Pakot seperti apa sih ininya teknisnya gitu loh. Gimana tuh tips and triknya buat teman-teman semua tuh? Kalau dari aku ya mungkin yang teman-teman ini ya yang sama-sama dari musik tradisional mungkin. Ya mungkin buat teman-teman yang pemusik tradisional mungkin bisa ngikutin tren atau ngikutin yang sedang viral sekarang. Cuman kita tetap harus lekatkan atau bawakan tradisi yang ada. Jadi jangan sampai hilang khasnya itu. Betul. Biasa sih itu ya. Jadi kan kadang kita harus berizin juga dengan para senior. Maksudnya kita boleh nggak bawain seperti ini ya sebenarnya kan, tapi ya emang sekarang musik kan secara universal dia. Iya benar. Kalau kita ibaratnya kalau gue ojek online sama ojek ini kan, kalau kita nggak ikut online kan akan tergerus kan ibaratnya kan. Bagus emang kayak gitu, dan emang kita harus berdamai sih sebenarnya sih. Tapi ya itu kita tidak menghilangkan pakem tradisional tersebut gitu, tidak merusak, tidak menghancur, tidak asusila lah terhadap itulah gitulah maksudnya itu. Tapi banyak juga sih maksudnya tentang sambil minum sambil makan tentang musik kita ini kan kadang kan kita terbatasnya oleh itu kan, maksudnya tiba-tiba kita bikin out the box, orang tidak terima kita out the box, itu pasti akan ada pro kontra. Pernah nggak terjadi pro dan kontra bahwa kamu membawakan sape dengan dimix dengan modern gitu? Ya awal-awal pernah waktu itu waktu cover. Karena kan apa ya sebenarnya kita kan apa tuh namanya kalau bikin hal baru berinovasi berinovasi. Waktu itu sebenarnya aku main sape pakai pick. Sebenarnya bukan aku sih yang pertama main sape pakai pick. Karena kan tradisinya kan pakai jari langsung. Iya. Cuman aku nyari tone color yang pas lah, akhirnya pakai pick. Ya ada komen-komen ya ngatain kalau wah ini bukan asli main sape ini kayak main gitar karena udah pakai pick. Kalau main sape asli kan pakai jari harusnya, nggak pakai pick. Ya aku nanggepinnya ya ini inovasi buat nyari tone color sape yang versiku yang aku inginkan. Jadi ini apa ya, suatu pemikiran yang pernah disampaikan dosen ke aku. Jadi alangkah baiknya musik tradisi ini yang sifatnya sama kayak perkembangan teh. Jadi dulu itu teh hanya ada teh tawar panas. Iya betul. Terus dikasih gula jadi teh manis. Tapi teh tawar masih ada. Terus dikasih es, teh manis, es teh manis. Tapi teh tawar masih ada, teh hangat manis masih ada. Terus ditambah lemon, jadi lemon tea. Tapi teh tawarnya masih ada. Terus dikasih apa sekarang? Ada Thai tea juga. Terus ada jasmine tea, lychee tea. Tapi teh tawar juga masih ada. Jadi ya sebisa mungkin ya begitulah musik tradisi, walaupun dia berkembang lebih maju lebih luas, tapi yang pokoknya juga masih ada. Itu, dan pasti orang akan kangen dengan yang tradisional. Iya. Nah, karena originalnya ada di situ. Iya, betul gitu. Sebenarnya itu kan. Dan aku juga merasa ada juga pro dan kontra. Pro dan kontra di saat dulu lagu Banjar kita jeduk-jedukin kan ibaratnya. Itu yang pertama itu aku nggak dengar tapi orang-orang ngomong di belakang. Jadi guru-guru besar lah ibaratnya lah juga kan. Tapi ya mau nggak mau kita harus melakukan itu biar gimana
tradisi atau lagu-lagu yang dulu itu nggak hilang gitu. Iya, gitu. betul. Apalagi kan zaman-zaman sekarang kan anak-anak muda kan udah malas banget ngulik tradisional kan. Oke, benar. Apalagi ke lagu-lagu daerah kita. Nah dari situlah kita berkontribusi gimana sih cara membuat bisa masuk ke khalayak umum. Itu mungkin seperti itu juga kamu Iya, ada iya. pro dan kontranya kita pasti ada. Tapi mau nggak mau kita harus ngikutin zaman. Bang. Iya, benar. Kita harus ngikutin zaman. Terus kita membuat yang modern, otomatis yang lama nggak bakal terlupa. Iya, benar. Pasti orang akan balik. Gimana tuh lagu aslinya, gimana tuh bunyi aslinya, itu yang bisa didengarkan. Misalnya kita bikin kan bang 1 tahun 2 tahun 3 tahun, Iya. orang dengerin kita, orang pasti di 4 tahun akan balik dengerin yang tradisional. Iya, benar. Itu pasti. Pasti ada rasa penasaran. Ini Iya. gimana awalnya sih? Iya. Kok bisa gitu? Bisa gitu ya. Aku juga pengalaman setiap habis perform main sampai kadang ada orang nanya, ini senarnya udah pakai senar gitar mas? Iya udah pakai senar gitar. Dulu sebelum pakai senar gitar senar apa? Berarti kan ada penasaran dari mereka. Iya betul. Akhirnya aku jelasin dulu sebelum pakai senar gitar orang-orang masih pakai tali rem motor. Terus sebelum itu juga masih pakai serat rotan untuk senar sapeknya aja akhirnya. Iya tali rem motor gitu ya? Dulu. Dulu sebelum ke senar gitar itu. Oh keras berarti ya dulu ya. Iya, aku pernah coba. Pernah coba yang aslinya? Apa ya, jadi kalau beda kan kalau main pakai senar gitar tuh gini halus, cuman kalau pakai tali rem motor itu digini kan agak kasar dia. Ya cuman ya memang itu tradisinya memang itu. Ya dia ya. Kadang ya memang agak sakit sih ya, tapi itu hasilnya gitu. Nah kalau yang kamu bawain itu kan kamu kan ada kayak bukan rasirangan namanya apa tuh, batik ya, itu apa namanya yang baju kamu itu? Baju tenun. Baju tenun. Nah itu kamu ini Ali Pakot ini mengusung yang Kalimantan Timur atau apa gitu kan tradisinya yang kentalnya gitu? Sebenarnya ini dulu aku apa ya, kiblatku dulu ke Bang Moris kan. Iya. Ibaratnya panutanku lah. Nah, Katara dia berarti ya? Iya. Awalnya kan itu, tapi aku berpikir kalau misalnya aku main sape cover apa bedanya dengan Bang Moris kan? Betul. Akhirnya aku coba inovasi. Oh, ini Bang Moris tapi mainnya pakai jari. Aku coba pakai pick supaya ada tone color atau suara sape yang versiku ya. Iya, Terus aku coba oke. masukin sape itu yang pecah suara. Oke, mungkin dari segi instrumental itu ya. Terus di segi penampilan, kulihat Bang Moris ini dia dulu masih apa ya, lebih ke manik pakaiannya. Akhirnya aku coba lihat pakaian Dayak yang lainnya. Oh, ada tenun ternyata. Oke, tenun. Akhirnya aku angkat di situ, angkat tenun tuh aku pakai di setiap video. Itu atau tenun dari mana itu aslinya? Kalau yang ku pakai itu sebenarnya udah modern, cuman motifnya aja. Itu gen motifnya nggak semuanya Kalimantan, kadang ada juga motif NTT atau motif Sumba yang berarti pakai. campuran, jadi nggak ini satu daerah aja gitu ya, betul. Yang penting tenun. Ya, bikin tenun. Iya kan sebanyaknya bareng itu kan dia kan. Nah, emang ini ya Ali Pakot orang Dayak asli gitu? Bukan. Bukan juga ya. Orang asli mana? Blasteran mana Anda? Arab, Persia, Dubai gitu. Enggak. Makanya aku bilang enggak ada aslinya. Enggak ada aslinya gimana? Dibilang orang Kalimantan tapi sukunya Jawa. Dibilang orang Jawa tapi lahirnya besarnya di Kalimantan. Oke. Berarti blasteran Jawa Kalimantan nih. Orang tua dua-duanya Jawa. Cuman ibu itu dari umur 3 tahun udah di Kalimantan. Oke. Jadi kamu mencintai Kalimantan ya berarti. Iya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wes, apalagi kan dapat rezekinya di situ. Nah, selain musik ada nggak? Usaha apa gitu, jualan cilok apa gitu kan? Ada nggak selain musik usahanya gitu? Ada, sementara ini produksi alat musik sape. Oh, produksi sendiri ya berarti ya? Ya terus jual baju tenun juga. Oke. Sama ini merchandise. Oh, merchandise. Gimana tuh? Kalau kamu kan memang produksi sendiri, mungkin produksi di teman sendiri, ibaratnya modal sendiri kan ibaratnya. Gimana tuh cara menjualnya di saat era-era seperti ini, Bang? Gimana Bang caranya, Bang?
Apa untuk menjual alat Iya, musiknya? iya alat musik, baju, merchandise-nya gitu. Supaya orang mau beli gitu sebenarnya. Sebenarnya sebelum aku jualan, orang-orang tuh udah nanya, "Bang, beli." Ya kita sambung lagi. Saya Anggap tadi. aja break lah lagi. Jualan tadi Oke, Bang, oke. jualan merchandise Bang, gimana Bang? Jadi sebelum jualan merchandise memang waktu masih zaman awal-awal ngonten, memang banyak teman-teman di sosial media yang nanya, "Ini beli alat musik Sape di mana? Ini beli bajunya beli di mana?" Sedangkan waktu itu aku alat musik Sape itu bikin sendiri, terus baju juga bikin sendiri. Akhirnya bingung kan aku jawabnya gimana. Waktu itu masih aku arahin ke senior-seniorku yang bikin Sape. Nah, terus sekarang aku produksi sendiri alat musik Sape, terus juga baju-baju tenun juga aku produksi. Jadi kalau ada orang nanya belinya di mana, ya di aku belinya. Oh, jadi produksi itu bikin sendiri atau ada teman-teman yang ngerjain gitu kayak tenun-tenun itu? Kalau tenun ada penjahit sendiri. Oke. Kalau alat musik Sape bener dari tanganku sendiri. Dia ada dibantu ayah juga. Oh, jadi ayam musik juga ya? Ya. Oh, Sebenarnya jadi kebetulan sebenarnya tuh untuk memulai apa ya? Usaha Sape. Jadi awalnya iseng aja kan waktu itu karena corona. Iya. Jadi di rumah semua kan orang-orang. Jiwa kreatif kita membara-bara ya gitu. Jadi ayah tuh ada ini lah, pabrik mebel di rumah. Oh, pabrik Ya, mebel. Bikin pintu, jendela gitu. Ya mungkin gabut juga kan waktu itu, ngapain ya lihat Sape. Bikin Sape yuk Lip. Ayo bikin. Nebang pohon ini, nangka di belakang rumah nenek tuh. Bikin Sape. Oh, itu sebenarnya dari pohon ya, dari pohon nangka ya? Iya, gitu ya? pohon nangka. Oh, sapi itu dari pohon nangka ya. Bikin dah jadi kan. Pertama agak kecil, terus ketagihan lagi ayahku nih buat ayo bikin lagi, Ayo bikin lagi satu, udah jadi. Terus aku pakai nampil kan sekali, langsung ditawar sama temanku. Langsung dijual berarti ya? Iya. Kasih boleh, jadi pergi nampil buat Sape, pulang nggak bawa. Mana sapemu? Bikin lagi berarti. Bikin lagi Sapenya udah di. Dari situ baru. Oh, jadi terpikir iya, akhirnya gitu ya. Yang awalnya ayah itu nyetok kayu ulin buat jendela, akhirnya nyetok kayu nangka, kayu pule buat bikin Sape. Oh, jadi berlinang aja ya. Ini mengalir aja ya berarti ya. Jadi kita mengalir, kita berkarya terus, tiba-tiba barang kita tiba-tiba ada yang nanya ya, oh ini beli bajunya di mana gitu ya. Lalu lah jadi pemikiran bagusan kita jual aja gitu, betul. Aku jadi terpikir juga nih. Jual kacamata, Bang. Iya. Jadi ada cerita kemarin pas aku manggung di daerah Kecamatan Kota Baru gitu kan. Baru-baru aja nih kan anak sekolah. Aku manggung di pensi. Jadi setelah manggung, tahu nggak apa? Kak, boleh nggak minta biasa kan aku di mic itu kan ada sasirangan tuh. Jadi aku sekarang saya kayak gitu. Jadi aku tetap sekarang baju elegan yang biasa, tapi di stand mic-ku pasti ada selalu sasirangan. Jadi itu diminta oleh anak-anak. Kak, boleh nggak itu minta sasirangannya itu? Jadi boleh nanti, boleh kataku kan. Nanti aja mau dipotong 4 ya. Dibagi-bagi ya. Terus juga itu baru serangan. Kacamatanya bisa gak Kak? Semuanya. Terus sama bajunya, terus sama sepatunya. Gila semuanya mau deh. Pulang-pulang habis. Macam-macam aja. Tapi ya lucu banget maksudnya. Ya udah serangan aja kasih gitu ya. Tapi ya namanya kita di panggung dan namanya penonton kan. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Yang penonton yang emang yang fans yang emang tiba-tiba lihat kamu gimana gitu, pernah nggak terjadi nggak? Pernah. Mereka minta bulu. Bulu susah loh carinya. Iya kan? Susah itu. Baru aku bilang kalau bulu nggak dulu nih. Nggak dulu kalau ya. Ikat kepala boleh lah. Kadang biasanya untuk perform yang festivalan gitu, kadang aku ini bagi-bagi kaos, t-shirt. 3 atau 2 gitu. Jadi buat teman-teman yang belum dapat beli, bisa check out. Langsung check out di marketplace ya. Tapi Lip kemarin kenapa TikTok kamu hilang, Lip? Sebenarnya nggak hilang, Bang. Oh. Jadi waktu itu kan ya zaman
baru-baru TikTok ya. Mm-mm. Ya iseng-iseng aja daftar TikTok tuh ya pakai nomor HP yang udah lama. Oh, hilang jadinya nomornya. Nomornya tuh nggak hilang. Kebakar ya. Iya, sebenarnya nomornya udah lama nggak kupake. Mm-mm. Akhirnya mati. Mm-mm. Ya terus kalau mau kayak ganti email, terus mau nyariin saldo tuh nggak bisa karena butuh kode verifikasi dari nomor HP yang lama itu. Dulu. Oke. Sayang banget. Banyak banget tuh. Sebenarnya ini banyak bimbang juga bikin Ah. baru apa perbaikin. Jadi udah coba datangi Gravari. Sudah dicoba gitu. Udah datangi ke teman-temanku yang tahu inilah, paham tentang itulah. Dia nggak bisa. Terus udah juga hubungin orang TikToknya, katanya kalau dari TikTok nggak bisa bantu. Malah dari TikTok ya nyarinya hubungnya ke Gravari. Oh, Gitu. balik aja ya. Iya. Bolak-balik aja. Ya akhirnya manajerku yang nyaranin, yang mending bikin baru aja nggak apa-apa. Gak apa-apa dah, Lipakot sudah ada nama gitu. Akhirnya bikin baru. Kemarin sempat main di Jakarta juga ya? Yang di Sarinah itu kalau nggak salah ya? Ya, di Sarinah. Ya sempat. Nah itu keren banget. Rip. Gimana Rip kamu bisa masuk di situ gitu loh? Ajak-ajak nih gitu. Jakarta waktu itu acara apa ya? Kaltim Exhibition. Oke. Jadi itu acaranya dari dinas, memang acara program mereka memperkenalkan kebudayaan Kaltim di kota-kota besar. Jadi kayak Jakarta, Bali, Jogja. Promosi di sana. Promosi. Gitu. Nah, kebetulan salah satu orang yang kerja di sana ngefans sama aku. Wah, bisa tuh kenalin ke aku juga itu. Harap Bapak nonton ya. Saya dari Banjar ya, Pak. Terus. Ada dimintai tampil. Oh iya dah. Oke. Jadi setiap ada kegiatan Kaltim Exhibition pasti kadang ditawarin. Kalau jadwalnya pas ya pasti berangkat hadir. Ya. Nah, gimana pertama first impression kamu respon anak-anak Jakarta kan duduk di sana dan nonton mendengarkan musik tradisional dari Kalimantan gimana? Awalnya ya nggak bisa dibungkiri ya kalau jadi biasanya awal perform tuh aku memang bawain lagu yang pure instrumental sampai yang bukan cover. Betul. Kayak lagu singgalku sendiri. Ya itu masih ya aku bisa ngelihat respon mereka ya cuman lalu lalang aja. Terus ketika aku bawain lagu yang lagi hits, berhenti nih dia hadap ke aku duduk. Jadi ketika aku bawain lagu hits pakai alat musik sape, ya respon mereka langsung apa ya seakan-akan dia kenal lagu iya, itu. Dia kenal lagu ini tapi kok rasanya beda ya. Iya, ada apa ini? Ada aroma suasana ya beda ya gitu ya. Dan rasa penasaran kan ya akhirnya apresiasi mereka. Bagus. Bagus banget ya, tapi pengen juga kan internasional kan juga kan. Iya. Siapa yang nggak mau ya kan? Ya kalau berandai-andai mau kemana? Ayo, ya? Di luar Jepang mungkin. Jepang ada alat itu. Karena yang aku sudut pandangku dari Jepang tuh ya, setiap mereka ada film Jepang, kartun Jepang pasti ada alat musik tradisional yang bunyi di situ. Oh, jadi khasnya Jepang tuh situ. Jadi aku ya penasaran gimana sih Jepang. Nggak mau gitu ke India gitu nggak mau. Jepang. Oh, ke Jepang ya. Semoga tahun depan ke Jepang ya, tapi bareng kita ya. Amin. Tapi sih yang pastinya kan kita kan selalu berusaha kan. Maksudnya kita salah satu kunci sebenarnya teman-teman adalah konsisten ya kan. Yeah. Karena Lipakot ya konsisten, dia setiap hari bikin konten, setiap hari nge-upload dia, dan ya mungkin itu akan menjadi memori kita di masa depan ya mungkin ya. Bener. Kita kan kayak ibaratnya tuh masih memulai. Yeah. Biasa tuh orang sudah kalau 1 2 3 kali bikin video udah males gitu. Kadang Ada nggak tipsnya gitu? Aku pernah kepikiran gitu bang. Waktu itu nggak tahu gara-gara apa. Cuman tiba-tiba aku lihat lagi videoku tahun 2018, 2019. Akhirnya ya flashback lah, ingat.
aku dulu kayak gini loh perjuanganku bisa sampai perjuangan. sekarang. Terus masa sekarang mau berhenti? Iya betul. Gimana kalau misalnya aku di tahun 18 tahu kalau di tahun waktu itu 2023 berhenti, ya pasti nggak mau ngelakuin itu kan. Ya akhirnya itu jadi motivasi sendiri buat Iya, lanjut. seperti kayak cocok tanam ya kita ya. Ya, betul. Kita bertanam terus 1-2 tahun kita panen asal Iya. sabar ya. Dan kita pupuk terus karena itu. Ini rencana ada bikin apa lagi nanti, bikin album gitu atau apa gitu atau kolaborasi kita gitu. Gimana? Ada rencana nggak? Sebenarnya kalau album belum kepikiran sih. Sebenarnya single-single aja. Oke. Ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi lah. Awal tahun berarti tuh. Iya, awal tahun depan. Tahun depan Iya. 2025 akan ada selalu yang baru ya kan. Yang pastinya harus update terus lah cerita-cerita Lipakot dan cerita Pandas. Karena aku di Banjar agak banyak orang bertanya Bang Neng sebelum ini, kenapa katanya lagu Banjar susah naik, lagu Jawa enak banget. Mudah banget. Kalau menurut Abang aja opini ya. Menurut aku karena apa? Populasi. Nah, populasi pertama orang Karena banyak kan, ya. ya orang Jawa nih kan kayak orang Cina di mana-mana. Indonesia Setiap semua. daerah ada karena memang orang Jawa tuh kan perantau. Ya, aku saja orang Iya, Jawa. orang Jawa juga kan ya. Jadi kalau misalnya ada lagu koplo atau dangdut rilis ya pasti tiap daerah kan ada orang Jawa di Iya, play, betul. di sana Oh, diputar oke. pasti. Jadi tiap daerah pasti ada penikmatnya sendiri kalau untuk apa musik-musik Jawa gitu. Apalagi Iya. kayak di Jogja ya. Iya. Nah, kan ini sesuatu di Jogja nih. Aku mau ulik-ulik sedikit nih di saat di Jogja nih. Apa yang kamu rasakan perbedaannya sama orang-orang kita di Kalimantan? Apalagi para pegiat seni misalnya kayak seperti kita, gimana sharingnya, cara mindsetnya seperti apa. Nah, di Jogja yang kamu bergaul dengan teman-temanmu seperti apa di situ? Ya, ketika aku berada di Jogja ya memang suasananya beda banget. Khususnya adalah berkesenian. Iya, dan berkesenian. Ya, karena kalau di Jogja tuh memang benar-benar seni itu dihargain. Oke. Ya, yang mungkin berbeda dengan di apa ya di Kalimantan. Jadi kalau di sana tuh apa ya orang yang butuh kita. Oh, iya. Apalagi iya. di sana ngelihat nih alat musik apa ini? Iya, betul, Ada betul. ukir-ukirannya kok mainannya begini. Apalagi ketika orang sana ngelihat apa kostum kita bulu-bulu panjang, mereka penasaran. Akhirnya ya di sana memang apresiasi seninya tinggi di Iya, Jogja. tinggi banget ya. Apresiasinya gitu. Asik sih ya. Enak ke sana, Bang? Apa? Ke Jogja. Dulu pernah. Aku dulu pernah di sana seminggu kalau nggak salah di situ. Ada barter gitar gitu. Barter gitar gitu. Ya. Nginep di itu Sarkem. Enggak di depannya doang. Iya. Pasar Kembang situ Iya, kan ramai itu. kan. Dan di Jogja kan murah-murah. Kemarin juga sempat sewa motor kita ke Parangtritis. Ke pantai. Iya. Terus kita gitu modal ini doang Google Map aja. Oh iya. Karena backpacker sama sekali nggak tahu kan ibaratnya. Tapi pas malamnya Jogja, terus kotanya, terus apa itu Kang Beca juga, wah asik banget sih sebenarnya, ramah-ramah dan murah-murah gitu. Ramah dan murah. Iya. Tapi juga banyak banget juga para konten creator situ ya. Kayak aku lihat kan kayak mereka ada konten prank, konten apa Iya. di Mario Boro itu, wah Banyak. banyak. Kalau di sini susah. Yang sekarang lagi naik yang ini yang fashion, Bang. Oh. Yang cewek pakai kebaya. Oh jalan di iya itu. Malioboro. Iya itu. Ya, tapi kadang kepikiran juga kenapa di Jogja, kenapa di sini nggak ada gitu. Nah, itu yang susahnya, Bang. Ya kan? Kenapa di sini nggak coba pakai apa di sini kalau di Banjar tradisionalnya? Yang cewek. Iya, macam-macam sih kayak bakso kambang kan terlalu sakral kan. Ibaratnya yang pokoknya adat-adat Banjar pakai Ya. baju Banjar tuh. Kenapa Iya, nggak bagus ya. jalan di pasar Iya, gitu kan, bikin gitu ya. video. Kalau mungkin orang melihat, oh siapa ini? Itu kayak seperti itu kan pasti kayak orang-orang. Tapi kalau orang-orang sana, wah keren nih, ada apa nih gitu pasti. Dan mudah banget kayak temen-temen aku tinggal di sana itu mudah banget dia bikin konten karena orang-orangnya itu sadar akan kreativitas Iya, itu. Kayak cewek-ceweknya yang itu gitu. Biasa kan kalau misalnya
duduk-duduk mereka mau bikin konten iya. gitu. Kalau di sini nggak mau. Iya, dikira penculik kita. Iya, Bejahat ini. Iya. Kalau di sana kan mereka menawar, ayo kita bikin konten. Terus setelah kontennya jadi, mari kita collab. Nah, itu sebenarnya itu kan budaya mereka mungkin di Jogja itu seperti itu. Dan mungkin di Jawa teman-teman di Jawa itu sangat berantai. Jadi lagunya cepat naik, Bang, mungkin seperti itu. Iya benar. Misalnya minggu ini Denny Caknan keluar, tiba-tiba mereka nge-share bagi Queen Waton lagi minggu depan. Wah, padahal kan kalau kita lihat emang kalau aku lihat musiknya agak-agak mirip ya, agak mirip tapi beda-beda, ngeri-ngeri penontonnya, Bang, gitu. Kapan ya? Nah, terus harapannya Abang nih, mau seperti apa nih harapannya Abang nih? Harapannya semoga kedepannya untuk diriku sendiri semoga bisa terus berkesenian, tidak ada bosannya untuk melestarikan kebudayaan khususnya Kalimantan Timur. Iya, betul. Terus harapannya untuk Kalimantan khususnya Kalimantan Timur ya semoga keseniannya semakin maju, semakin berkembang. Apalagi sekarang sudah ada IKN di Kalimantan Timur. Oh iya, IKN. Ya, jadi seniman harus khususnya pemusik tradisional harus menyiapkan diri karena hampir semua mata dari seluruh Indonesia tertuju ke Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya kita nggak siap, kita bisa tergeser dengan pendatang-pendatang. Iya, jadi betul. harus persiapkan diri. Jadi kita ini adalah artis ibu kota. IKN ya, yang pastinya semoga ditunggu ya videonya nanti kamu bikin di situ ya. Cepatnya lah. Aku juga rencana pengen juga ke sana sih, apalagi nanti pas waktu Alip Pakot sepi atau apa, bukan sepi maksudnya ada luang waktunya, ya ada celah waktunya. Bisa deh kita kolaborasi gitu di sana ya. Yang pastinya yang di zaman sekarang ya kompetisi ya minggirkan dulu ya maksudnya. Yalah kita di zaman sekarang adalah berkolaborasi gitu ya. Biar kita bisa mendobrak pasar-pasar luar. Kayak Bang Uyong Morris kan yang sudah keluar negeri dia. Aduh, keluar negeri ke Frankfurt kemana-mana dia. Oke Bang, thanks banget ya Bang ya. Bisa diculik di sini. Diculik tapi senang ini. Iya, sama-sama senang ya kan. Tapi semoga next kita bisa berkolaborasi Bang ya, terus bisa bekerja sama gitu dalam hal apapun. Mungkin ya dengan kita berkesenian kita bisa menjadi seseorang yang kreativitasnya akan selalu diuji dan konsistensi kita yang emang harus tidak pernah padam ya Bang. Ya, betul. Itu sih, walaupun kita tahu kita juga manusia kan. Kadang kita merasa jenuh, kadang kita merasa males, kan pasti ada kan gara-gara itu. Karena kita kerjain bosan gitu. Wah, padahal yang kita kerjain adalah yang mereka dambakan. Thanks banget Abang bisa hadir di sini, dan jangan lupa bagi kalian yang suka video podcast Pandas season 3, jangan lupa like, comment, subscribe dan share jika kalian suka. Dan thanks banget buat Bang Ali Pakot bisa hadir di sini. Terima Semoga kasih bisa kembali, Bang. hadir kembali lagi ya di Pansos Pandas Podcast. Pasti Pandas undur diri. Pasti Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast. Cut. Pansos Pandas Podcast.